Terima kasih. Oke, selamat bergabung ya dalam webinar hari pertama kita tentang mengenal Santa Teresia Avila. Selamat bergabung semuanya. Saya senang sekali kita bisa berada dalam satu ruang virtual, meskipun dalam ruang virtual, tetapi kita bisa mendalami kekayaan spiritualitas Roh Karmel mengenai Santa Teresia Avila. Kita semua tentu tahu bersama bahwa pada tanggal 15 Oktober nanti kita akan merayakan pesta Santa Teresia Avila. Jadi untuk memaknai momen ini, kelompok studi spiritualitas Karmel mengundang kita semua untuk secara bersama-sama mencicipi madu-madu rohani dari Santa Teresia Avila, seorang pujangga yang memiliki ajaran yang istimewa dalam menjalin relasi personal dengan Yesus sebagai kekasih dan sahabatnya. Mengenai hal ini kita akan mendalami bersama narasumber kita, Romo Franciscus Bertogago Okar, atau akrab dipanggil Romo Bertogago. Selain mendalami kekayaan rohani dari Santa Teresia Avila bersama Romo Franciscus Bertogago Okar, kita juga diajak untuk berdoa bersama Triduum Santa Teresia Avila. Jadi oleh karena itu para saudara sekalian, para Romo Pengantar, mari kita membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk segala kesempatan indah yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa karena kasih-Mu lah kami semua Engkau perkenankan untuk bersama-sama menimba madu-madu rohani dari hamba pilihan-Mu, Santa Teresia Avila. Semoga melalui kegiatan ini kami semua semakin mendekatkan diri kami dengan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi selamat malam untuk kita semua. Sekali lagi saya menyapa kita semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Frater Kristo. Oke, telah hadir bersama kita pada malam hari ini Romo Franciscus Bertogago Okar sebagai narasumber kita. Jadi pada malam hari ini, di hari yang pertama, kita akan mendalami tentang panggilan dan karya-karya Santa Teresia Avila. Nah, ada beberapa rangkaian acara. Jadi setelah kita mendalami bersama dengan Romo Berto, di bagian akhir kita akan berdoa bersama, kemudian akan ada satu hal lagi yang menarik, akan ada kuis bersama untuk kuis berhadiah untuk kita bersama. Jadi tanpa memperpanjang kata, saya langsung mengundang saudara kita, Frater Son Bisrua, sebagai moderator jalannya webinar kita pada malam hari ini. Dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Frater Son Bisrua. Terima kasih. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melancarkan seluruh proses webinar kita pada malam hari ini. Saya sapa kita sekalian, selamat malam. Selamat malam. Malam, brother. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Frater Usrua. Saat ini sedang menjalani masa orientasi di Paroki Santo Paskalis Manimeri, Papua Barat, Keuskupan Manokwari, Sorong. Memang saat ini situasi Papua lagi tidak baik
tetapi atas nama Tuhan kita semua harus baik-baik saja. Amin. 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 Yang berikut, saat ini kita juga di tengah kita hadir Pater pemateri sebagai narasumber kita. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beliau. Nama lengkap Pater Franciscus Bertogagu Ordo Karmel, lahir di Nekang, Ruteng, 4 Juni 1980, menyelesaikan studi filsafat dan teologi di STF Kaledelero pada tahun 2007, ditabiskan menjadi imam dalam Ordo Karmel pada 9 Agustus 2008. Pada tahun 2008 sampai 2013 bekerja sebagai formator di Timor Leste. Lalu pada tahun 2013 sampai 2018 pastoral di Santuario Maria dan studi spiritualitas di Pontificia Facoltà Teologi dell'Italia Meridionale Napoli, Italia. Sejak Oktober 2018 bertugas sebagai prior dan magister di Novisiat Karmel Nita. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama mendalami tokoh yang sangat terkenal di dalam gereja, Teresia Avila. Untuk itu, saya tidak memperpanjang kata lagi. Kesempatan berikut saya berikan sepenuhnya kepada Pater Berto untuk memberikan materi supaya kita semua bisa mengenal tokoh ini. Kepada Pater, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Ini Frater Us, Frater Cristo, juga Romo Vincent, para Romo, Suster, Bruder, Frater, yang sempat hadir pada malam hari ini, malam pertama, hari pertama kita mendalami Santa Teresia Avila. Saya berharap suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Romo. Oke, baik. Mungkin yang masih belum unmute itu mikrofonnya bisa unmute supaya konferensi kita berjalan dengan baik. Baik, pada saya share bahan-bahannya, semoga bisa dilihat masing-masing. Baik, tema kita pada malam hari ini, pada hari pertama ini tentang Santa Teresia dari Yesus atau Teresia Avila, panggilan dan karya-karyanya. Bahan bacaan, sumber bacaan yang saya gunakan, dan juga supaya kita bisa mendalaminya lebih lanjut jika memiliki buku-buku ini sangat baik, buku-buku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu riwayat hidup Santa Teresia. Buku ini cukup lengkap karena di dalamnya itu juga ada nasihat-nasihat rohani dari Santa Teresia. Buku ini diterbitkan oleh para pater dan suster OCD Bajawa. Saya kira tahun 2000 atau 2001. Kemudian buku kedua, itu buku dari seorang Romo Karmel, Romo Benipang. Saya kira kita mengenalnya juga. Juga buku yang sangat bagus, seekor ulat yang diubah Allah, warisan rohani Santa Teresia Avila bagi zaman ini. Penjelasan-penjelasan di dalamnya juga bagus dan mendalam sekali dan komplit. Kemudian buku ketiga yaitu rangkuman tulisan dari Romo-Romo dan Frater Karmel, saya kira. Santa Teresia dari Yesus diterbitkan oleh Karmelindo, pribadi dan butir-butir ajarannya. 3 buku ini saya gunakan sebagai sumber dalam arti
supaya juga jika ada dari kita semua yang ingin mendalaminya lebih jauh tentang tema-tema Santa Teresia bisa membaca ketiga buku ini atau juga sumber-sumber lainnya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mulai dengan nama. Jadi nama yang tepat karena Santa Teresia ini sering disebut dengan berbagai nama. Nama yang paling tepat sesungguhnya yang harus kita sebut adalah Teresia dari Yesus. Teresia itu adalah nama baptis, diambil dari nama neneknya. Waktu masuk biara, mengambil nama Teresia dari Yesus. Dan itu tercantum dalam teks kaul pertamanya. Dan juga ini ditulis terdapat dalam buku Riwayat Hidup. Ini nama resmi, nama biarawannya, dan nama inilah yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi Ordo Karmel, termasuk juga dokumen-dokumen gereja. Jadi Teresia dari Yesus. Teresia sendiri itu adalah nama neneknya. Kebiasaan orang-orang Spanyol, juga orang-orang Italia, termasuk juga kami di Flores, biasanya mengambil nama cucu-cucunya itu mengambil nama kakek atau nenek-nenek mereka. Nama lain dari Teresia dari Yesus adalah Teresia Avila. Tadi disebutkan berulang kali oleh Frater bahwa Teresia Avila ini mungkin yang lebih populer. Nama ini sesungguhnya juga tidak salah. Karena sejak zaman purba, nama selalu dihubungkan atau identik dengan asal. Misalkan Agustinus dari Hippo, Santo Thomas Aquino, dan lain sebagainya. Maria Magdalena, karena dia berasal dari Magdala, dan lain sebagainya. Juga, mengapa disebut Teresia Avila, juga untuk membedakan dengan Teresia yang berasal dari kota lain. Meskipun sudah mulai ditinggalkan sejak abad pertengahan. Jadi, model-model penyebutan nama ini sejak abad pertengahan sebenarnya sudah ditinggalkan, tetapi sampai sekarang orang masih menggunakannya, bahkan jauh lebih populer. Kemudian Teresia dari Yesus ini juga sering disebut dengan nama Teresia besar. Dihubungkan dengan, mungkin saya tidak mendapat sumber yang cukup mengapa dia disebut sebagai Teresia besar, tetapi kemungkinan karena dihubungkan dengan Santa Teresia kecil, atau yang sering disebut juga dengan kuntum bunga yang kecil, yang terkenal dengan The Little Way, jalan kecilnya itu. Pembedaan ini kemungkinan muncul sejak diangkatnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau wajah kudus menjadi pujangga gereja. Kemungkinan, tetapi belum tentu benar. Atau juga sejak itu untuk membedakan dengan jelas antara Santa Teresia dari Yesus dan karena pilihan orang-orang, pilihan nama mereka. Jadi Teresia dari Yesus, maka dia disebut sebagai Yesus yang dewasa, yang besar, dan juga Teresia kecil itu karena dia memilih kanak-kanak Yesus. Tetapi setelah kaul, kita tahu bahwa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu juga memilih nama Teresia dari wajah kudus ketika dia menerima kerudung hitam di Karmel. Tapi dua-duanya adalah orang besar. Jadi baik Teresia Avila, Teresia dari Yesus maupun Teresia dari kanak-kanak Yesus. Mengapa? Karena dua-duanya menjadi pujangga gereja. Teresia dari Yesus yang pertama, dan yang ketiga adalah Teresia dari kanak-kanak Yesus atau sering disebut Teresia Lisieux itu. Lalu nama Teresa, Teresia atau Teresia sebenarnya nama yang sama. Teresa itu dalam bahasa Spanyol, dari bahasa Spanyol. Teresia dalam bahasa Latin atau juga mungkin bahasa Inggris ya, Terese. Itu. Sedangkan Teresia Indonesia. Jadi terserah kita mau menulis Teresa, Teresia, atau Teresia dalam bahasa Indonesia, itu benar semua. Itu. Karena nama yang sama,
soal penggunaan bahasa dan cara menulisnya saja. Nah, tetapi yang saya mau katakan bahwa hendaknya kita menggunakan nama yang jauh lebih tepat, yaitu Teresia dari Yesus. Santa Teresia dari Yesus. Riwayat hidupnya. Jadi pada malam hari ini kita lebih pada riwayat hidup, hal-hal yang ringan saja dan sedikit nasihat-nasihat rohani. Dia lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Jadi 506 tahun yang lalu. 506 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali. Dan itu dia lahir 2 tahun sebelum Martin Luther memulai reformasi dalam gereja. Dia dari keluarga bangsawan. Dan dalam buku riwayat hidup itu bahkan di keluarganya itu ada pelayan-pelayan. Atau pada zaman itu masih ada budak-budak ya. Dan dia mengatakan bahwa ayahnya memperlakukan mereka seperti anaknya. Jadi budak-budak yang ada di rumahnya itu diperlakukan dengan baik. Dan ayahnya itu seorang pedagang kain, pedagang, saudagar. Ayahnya menikah 2 kali. Ayahnya menikah 2 kali. Istri pertama bernama Catalina dari Peso dan memiliki 2 anak. Dan setelah 2 tahun menikah, 2 atau 4 tahun menikah itu, istri pertamanya ini meninggal karena sakit. Dalam buku yang lain dikatakan, seperti riwayat hidup itu, bahwa dari istri pertama itu 3 anak. Tapi buku yang lain juga mengatakan 2. Saya lebih memilih yang lebih benar itu adalah 2 anak. Dari istri kedua, Beatrix dari Ahumada, itu 10 orang. Jadi total dari mereka semua itu ada 12 orang. Dan Santa Teresia itu anak dari istri yang kedua. Anak dari istri yang kedua. Jadi keluarga yang sangat besar. 12 anak. Saya kira hal yang biasa pada zaman itu. Sejak kecil dia ingin menjadi martir. Dikisahkan bahwa Teresia pernah bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Rodrigo, lebih tua 4 tahun. Keduanya suka membaca riwayat hidup para kudus dan seperti martir. Kemudian mereka sepakat untuk pergi ke tanah Mur, bangsa Arab, agar dapat menjadi martir. Dia mengisahkan bahwa mereka ingin pergi menjual roti di sana atau berdagang dan berharap seketika mereka sampai di sana, kemudian mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya. Dalam kisah tulisan Santa Teresia. Tetapi hal itu tidak terjadi. Hal itu tidak terjadi dan Teresia mengatakan halangan terbesar mengapa kemudian hal itu tidak terjadi adalah karena mereka masih memiliki ayah dan ibu. Jadi entah apa yang dia maksud, mungkin dilarang oleh orang tuanya atau juga karena mereka masih mencintai ayah dan ibunya. Tetapi dia mengatakan itu tidak terjadi karena kami masih memiliki ayah dan ibu. Dalam sebuah kesaksian dari Ribera, buku 1 bab 5, dikatakan bahwa mereka sudah mencoba, bahkan mereka berdua, Teresia dan kakaknya Rodrigo itu pergi dari kota Avila melalui jembatan. Mereka pergi dari kotanya. Namun kemudian ditemukan kembali oleh paman mereka dan dibawa ke ibu mereka. Jadi karena sudah tidak ada di rumah, jadi ibunya mencari mereka dan meminta bantuan kepada saudaranya untuk mencari 2 keponakan ini. Dan mereka ditemukan oleh pamannya ini, lalu dikembalikan kepada ibu. Ibu mereka yang sudah lama mencari mereka kemana-mana. Jadi pada usia mereka itu suatu suatu yang luar biasa, bahwa karena membaca buku orang-orang kudus, kemudian tekad mereka begitu kuat, keinginan mereka begitu kuat untuk menjadi martir.
Lalu karena kemudian menjadi martir tidak terjadi, lalu Teresia bilang mereka ingin menjadi pertapa. Jadi karena menjadi martir tadi batal, kembali ke rumah, lalu mereka ingin menjadi pertapa. Jadi ketika diketahui bahwa mereka tak dapat menjadi martir, maka mereka memutuskan untuk menjadi pertapa. Bersama dengan teman-temannya ketika bermain, Teresia mengatakan mereka membangun pondok-pondok pertapa di kebun, menyusun batu-batu macam main biara-biarawan begitu, yang kemudian dirobohkan kembali ketika mereka sudah selesai atau ketika mereka pulang ke rumah. Dia mengatakan, Teresia dalam bukunya itu Riwayat Hidup, jika saya bermain-main dengan gadis-gadis, saya suka membangun biara-biaraan dan bermain suster-susteran. Jadi ada keinginan yang begitu kuat dan semacam obsesi untuk menjadi pertapa dan juga menjadi biarawan, biarawati. Lalu kemudian ibunya meninggal. Ibunya meninggal ketika Teresia berumur 12 tahun, jadi masih muda sekali. Kemungkinan yang benar dalam buku Riwayat Hidup dikatakan itu Teresia itu berumur 13 tahun, bukan 12 tahun. Tentang ibunya, Teresia menulis, ibuku adalah seorang wanita yang bijak. Kemurniannya istimewa sekali, tenang dan cerdas. Dia cantik, meskipun dandanannya seperti wanita yang lanjut usia. Dia menderita banyak penyakit dan meninggal pada usia 33 tahun. Suatu kematian yang sungguh-sungguh bersifat Kristiani. Dia sangat menyukai dua rosario, sehingga kami semua menyukainya. Kematian yang sungguh-sungguh bersifat Kristiani di sini, mungkin yang dimaksudkan Teresia adalah kematian yang sama dengan umur Kristus. Jadi Kristus meninggal pada usia, disalibkan itu pada usia 33 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan kematian yang sungguh-sungguh bersifat Kristiani ini karena pola hidup dan lain sebagainya, karena kesuciannya. Lalu kemudian ibunya ini sangat menyukai doa rosario. Teresia mengatakan mereka setiap hari berdoa rosario. Ini mungkin salah satu pesan untuk kita juga pada malam pertama ini, ketika kita sedang dalam bulan rosario ini. Jadi jangan lupa berdoa rosario. Lebih lanjut dia mengatakan, ketika saya mulai menyadari arti kehilangan ibu, maka dalam kesedihanku aku pergi ke suatu arca Bunda Maria. Dan sambil bercucuran air mata, saya mohon supaya ia menjadi ibuku. Jadi ini suatu contoh yang sangat luar biasa dan mendalam. Jadi Teresia juga memiliki devosi yang sangat kuat kepada Santa Perawan Maria. Dan melihat Santa Perawan Maria itu sebagai ibunya, karena ibu kandungnya telah meninggal. Tentang masa remajanya, Teresia mengatakan 3 hal tentang dirinya. Yang pertama, dia katakan bahwa dia mengatakan 3 hal ini dikatakan orang tentang aku, tentang masa remajanya. Yang pertama, bahwa di masa remajaku, aku sangat cantik. Dalam buku Riwayat Hidup bahkan dijelaskan dengan begitu rinci tentang bentuk hidungnya, wajahnya, dan lain sebagainya. Hanya mau mengatakan bahwa dia sangat cantik. Seperti kebanyakan orang-orang Eropa, saya kira. Yang kedua, pandai. Jadi entah mengapa, nanti juga akan dijelaskan bahwa Teresia ini tidak mengalami pendidikan formal. Banyak pendidikan mereka itu terjadi dalam keluarga. Dia hanya pernah tinggal di asrama itu 1,5 tahun, di asrama suster. Tetapi dia pandai karena dia suka membaca banyak sekali buku. Nanti juga kita akan lihat tentang hal itu. Kemudian, sekarang aku kudus. Jadi 3 hal ini. Cantik, pandai, dan kudus. Jadi suatu figur yang sangat sempurna, perfect bagi
orang pada zaman itu dan juga pada zaman kita sekarang ini. Tetapi dia juga menyesali pergaulannya pada masa remaja, pergaulan yang salah pada masa remaja. Dia menyesali pergaulannya dengan sepupunya. Yang pertama dia menyesali pergaulan dengan sepupunya. Sepupunya ini yang dia maksud adalah kakak perempuan dari istri pertama ayahnya. Tadi saya jelaskan bahwa istri pertama dari ayahnya itu ada 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi dia akrab dengan kakak sepupunya ini. Dia mengatakan bahwa orangnya itu baik dan murni, tetapi dia, maksud Teresia, tidak belajar apapun darinya. Jadi Teresia mungkin mau mengatakan bahwa kakaknya ini tidak memberi teladan yang baik dalam banyak hal, mungkin dalam hal rohani atau apa saja. Kemudian dia juga menyesali pergaulan pada masa remajanya, pada masa mudanya itu dengan seorang kemenakan, dan ini yang sering yang sangat disesali oleh Teresia, dan dia lihat ini pengalaman yang sangat pengalaman buruk bagi dia di masa remajanya. Dia mengatakan bahwa saya belajar banyak macam kejelekan, seperti kebiasaan mereka untuk menjelekkan orang lain, cerita orang punya nama kan. Gitu. Lalu kemudian dengan kemenakannya ini dia menghabiskan waktunya untuk berdandan lama sekali setiap hari. Dan mereka berusaha menarik orang lain dengan penampilan. Mungkin hal-hal yang untuk kita pada zaman sekarang ini hal-hal yang biasa ya. Biasalah orang-orang muda kan seperti itu. Waktu berdandan, lalu berkumpul bersama, cerita dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu bagi Teresia dia mengatakan itu hal-hal yang sia-sia dan dia menyesali apa yang dia alami, terutama karena persahabatannya dengan kemenakannya ini. Gitu. Dia mengatakan dari pergaulannya itu mungkin juga terlalu jauh bergaul, dia menulis bahwa salah satu ketakutan yang paling besar saya pada saat itu adalah kehilangan kehormatan. Dan dia lebih lanjut mengatakan, dan tidak saya sadari bahwa saya kehilangan kehormatanku atas banyak cara lain. Kata kehormatan di sini dalam bahasa Spanyol itu honra. Dan tidak bisa dipahami seperti yang kita pahami sekarang ini. Jadi dulu kehormatan itu lebih luas maknanya. Dipahami sebagai berhubungan dengan nama baik, perilaku, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita sekarang berbicara tentang kehormatan, itu berarti kalau berbicara tentang seorang gadis remaja dan berbicara kehilangan kehormatan, kita lebih paham bahwa kehilangan mungkin itu pergaulan yang bebas, yang tidak sehat, kehilangan keperawanan dan lain. Tidak seperti itu maksudnya, tidak. Jadi yang dimaksudkan Teresia di dalam ini adalah kehilangan kehormatan dalam makna yang lebih luas, artinya nama baik, perilaku. Kita tahu tadi dia itu berasal dari keluarga bangsawan. Dan tadi dia mengatakan orang mengenal saya itu masa muda itu yang pertama cantik, dan yang kedua pandai, dan yang ketiga suci. Jadi karena pergaulan dengan 2 orang ini, kemenakannya, dan juga ada 1 orang lain dia sebut itu, dia merasa bahwa dia kehilangan kehormatannya itu. Gitu. Bahkan dia juga takut bahwa cinta seseorang itu membuat pendiriannya berubah. Dia takut jatuh cinta, dan itu bisa membuat kemudian keinginannya yang sudah ada sejak kecil menjadi martir tadi, menjadi pertapa, kemudian main biara-biarawan dan suster-suster itu menjadi hilang, itu dialihkan begitu karena cinta, jatuh cinta kepada seorang pemuda begitu dan lain sebagainya. Karena itu dia mengatakan bahwa dia menasihati, dan mungkin ini adalah pesan yang kedua dari Triduum kita pada malam pertama ini, yaitu dia menasihati orang tua. Dia tulis itu dalam riwayat hidupnya untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak mereka bergaul, karena itu akan membentuk kepribadiannya dan bisa membawa dia kepada dosa dan pergaulan yang salah.
Kemudian karena hal itu, kemudian ayahnya melihat hal itu. Pergaulannya sudah tidak baik, Teresia kemudian berubah. Lalu ayahnya membawa dia ke biara Suster Agustin dari Santa Maria Pengantara Rahmat. Biara ini asrama terletak di luar kota yang menerima pemudi-pemudi dari keluarga baik-baik sebagai anak asrama, dan di sana kemudian mereka bina. Dan umumnya yang dibawa ke situ adalah yang katakanlah yang bermasalah. Maka Teresia dibawa ke sana oleh ayahnya. Masuk asrama suster. Di sana kemudian dia mengenal seorang suster, namanya Suster Maria de Briseno, yang mengawasi kamar tidur mereka, jadi pembina asrama putri. Dan Teresia sangat menikmati percakapan dengan suster ini, dan dia bahkan menulis cukup panjang tentang suster ini. Sepertinya dia suka sekali. Yang menurut dia pandai berbicara tentang Tuhan. Suster Maria tadi. Dia tinggal di biara itu 1,5 tahun, jadi cukup lama. Dia menulis, menjelang akhir masa kediamanku di sana, di biara suster itu, asrama putri, saya sudah jauh lebih berdamai dengan pikiran menjadi karyawati. Jadi, namun belum ingin segera melakukannya, meskipun dia juga takut untuk menikah. Jadi, kronologisnya kurang lebih seperti ini. Sejak kecil sudah ada keinginan itu tadi, mau menjadi martir, pertapa, biarawan. Tetapi karena pergaulan dengan kemenakan sepupunya itu, kemudian itu menjadi kabur. Lalu masuk biara suster, kemudian itu mulai muncul lagi. Di biara keinginan untuk menjadi biarawati itu muncul kembali. Setelah terutama karena figur Suster Maria tadi. Lalu figur ayah. Teresia sangat dicintai oleh ayahnya. Bahkan dalam riwayat hidup dia mengatakan, saya ini anak emas ayahku. Dia menulis begitu. Karena ibunya meninggal pada usia muda tadi. Ketika hendak masuk biara dan menyampaikan itu kepada ayahnya, yang sangat mencintai Teresia, ayahnya ini tidak menyetujuinya. Dia mengatakan, setelah aku mati nanti, bolehlah engkau berbuat sesuka hatimu, tetapi sekarang jangan. Gitu. Namun kemudian entah karena apa, dia mengizinkannya juga Teresia masuk biara, dan Teresia masuk biara itu tanggal 2 November tahun 1536. Teresia sendiri mengatakan ketika dia keluar dari rumahnya untuk masuk biara, mengatakan, ketika keluar dari rumah ayahku, perasaanku sama dengan saat mau mati. Jadi karena begitu dekat dengan ayahnya dan sulit sekali untuk berpisah, seperti mau mati rasanya. Dia mengatakan begitu. Kemudian ayahnya menderita sakit yang berat di bahunya. Ketika Teresia sudah dalam biara, tidak lama kemudian ayahnya sakit. Dan Teresia tahu tentang itu, Teresia mengatakan untuk menguatkan ayahnya, dia bilang ayah itu sakit bahu karena ayah berdevosi kepada Tuhan Yesus yang memikul salib di bahunya. Dan Teresia mengatakan karena kata-katanya itu yang dia tidak duga, ayahnya itu tidak mengeluh lagi, tidak mengeluh sakit itu di bahunya. Karena Teresia mengatakan bahwa itu karena itu Tuhan yang beri engkau sakit bahu, supaya dia mengalami beratnya beban salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus di bahunya. Kemudian ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal pada tanggal 24 Desember 1543. Teresia mengatakan, dengan kehilangan ayah adalah seperti kehilangan semua harta dan kegembiraan. Karena ayahku adalah segala-galanya bagiku. Ketika kulihat ia mendekati ajalnya, saya rasa seakan-akan jiwaku direnggut daripadanya. Sebab saya amat mencintainya. Ketika meninggal, Teresia mengatakan, ia kelihatan bagai seorang malaikat tentang ayahnya ini. Menurut saya,
ia memang seorang malaikat, baik jiwanya maupun wataknya. Tentang ayahnya ini, Don Alonso tadi. Bapak pengakuan dari ayah Teresia, seorang pastor Dominikan, orang yang amat terpelajar, berkata bahwa ia tidak meragukan ayah Teresia ini sudah langsung masuk surga karena hatinya yang murni. Dan ini ditulis, kata-kata ini ditulis Teresia dalam riwayat hidupnya. Ingin memberi kesaksian tentang ayahnya. Tadi Teresia masuk biara. Keinginan masuk biara diteguhkan dengan membaca surat-surat Santo Hieronymus. Jadi Teresia pribadi yang suka membaca. Ia masuk biara bulan November 1536 di biara Karmel Inkarnasi dan mengambil nama Teresia dari Yesus. Tahun berikutnya, 1 tahun kemudian, ia mengucapkan kaul pertama pada tanggal 3 November 1537 pada usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Dia mengatakan ketika sudah ada di biara, segala sesuatu yang berhubungan dengan biara menyenangkan saya. Saya diberikan kebahagiaan yang belum pernah saya alami sampai saat ini. Contohnya, waktu yang dulu kugunakan untuk berdandan dan menghias diri, sekarang ketika di biara digunakan untuk menyapu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berguna, pekerjaan rumah tangga. Dan Teresia bersyukur dengan hal-hal itu. Jadi sebagai seorang gadis remaja 21 tahun, dia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan dandan, menghias diri, atau menarik orang lain dengan penampilan dan lain sebagainya. Jadi ini mau mengatakan bahwa tanda-tanda bibit-bibit kesucian dan kesalehan itu memang sudah ada sejak dari dalam keluarga, dalam diri Santa Teresia. Jadi tidak semua orang seperti itu ya. Jadi masih remaja kok maunya sapu-sapu, kerja-kerja, bantu orang tua, tidak semua. Kemudian ketika di novisiat, sudah di dalam biara, ada seorang suster yang sakit keras. Dia menceritakan, menderita, kemudian meninggal suster itu. Mungkin teman angkatannya. Lalu semua suster yang lain takut akan penyakit yang dideritanya. Karena mereka menyaksikan bagaimana suster itu sakit begitu lama, sangat menderita dan kemudian meninggal. Namun Teresia mengatakan, Teresia malah iri dengan kesabaran suster yang sakit itu, yang sudah meninggal itu. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan supaya memberi penyakit apa saja. Dia berdoa kepada Tuhan memberi penyakit apa saja, asalkan juga dianugerahi oleh Tuhan kesabaran untuk menanggungnya. Jadi kesabaran seperti yang dimiliki oleh suster yang sudah meninggal itu. Dan dia kagum dengan itu. Dan kemudian hal itu terjadi. Setahun setelah profesi pertama, dia jatuh sakit. Meskipun bukan penyakit yang sama seperti yang dialami oleh suster yang sebelumnya, temannya itu di novisiat. Dan dia mengatakan bahwa penyakit yang dia derita adalah sering pingsan, kemudian jantung sakit dan penyakit-penyakit lainnya, kemungkinan komplikasi. Tapi dia sendiri mengatakan dalam riwayat hidup bahwa dia jatuh sakit itu karena pola hidup itu, karena doa dan pola hidup dalam arti hidup, praktek hidup yang keras. Ini berasal dari kesaksian magistranya, pembimbingnya. Dia mengatakan bahwa Teresia sangat bersemangat dan menghayati cara hidup yang keras di dalam biara dengan doa dan mati raga. Dan dia sendiri menulis bahwa perubahan hidupku dan makananku merugikan kesehatan. Yang dia maksudkan di sini bukan makan banyak ya, maksudnya pola hidup seperti tidak boleh dipahami bahwa pola hidup yang
konsumerisme begitu, makan sebanyak-banyaknya, tidak. Atau juga atau pola hidup yang berpesta pora, tidak. Di sini pola hidup yang dia maksudkan bahwa mati raga dan puasa dan pantang. Dan itu kemudian membuat kesehatannya itu berkurang, menjadi sakit. Lalu kemudian karena sakitnya semakin parah, dia berobat ke dukun, tetapi sembuh karena pertolongan Santo Yosef. Jadi ketika dia semakinnya sakit parah dan kemudian dibawa ke dokter, tapi dokter yang merawatnya itu menyerah. Lalu kemudian ayahnya ini datang ke biara, mengambil Teresia, dan membawa Teresia ini yang sudah jadi suster ke dukun di satu kota namanya Besedas. Yang pada saat itu dukun orang pintar ini sangat terkenal karena menyembuhkan banyak penyakit. Saya kira ini hal yang biasa ya pada zaman itu, karena dokter pasti tidak terlalu banyak, tapi orang-orang pintar pasti banyak. Seperti juga pada zaman kita sekarang, meskipun dokter sudah banyak, tetapi tetap saja orang-orang yang bisa menyembuhkan itu ada, itu meskipun bukan dokter. Dan itu terjadi juga pada Teresia. Dan Teresia tinggal selama 3 bulan dan mendapat pengobatan intensif dari dukun itu. Dan tinggal di rumahnya. Namun tidak sembuh. Teresia bahkan menulis, dia mengatakan selama berada di sana dia sangat menderita. Karena obat-obat yang diberikan itu sangat keras oleh orang pintar itu. Itu bisa dibaca di Bait Hidup halaman 19-20. Kemudian setelah 3 bulan di sana, dari bulan April sampai bulan Juli begitu, keadaannya semakin memburuk. Lalu ayahnya kemudian membawa dia kembali ke Avila pada Juli 1539. Lalu pada tahun yang sama, bulan Agustus tanggal 15 itu, dia mengaku dosa. Mengapa? Karena khawatir akan tiba-tiba meninggal. Jadi merasa bahwa semacam mau sakrat maut, lalu dia minta supaya mengaku dosa. Lalu ayahnya mengizinkan dia. Setelah itu, kemudian dia mengalami koma selama 3 hari. Ada yang mengatakan 4 hari. Dan ayahnya mengira bahwa putrinya ini akan meninggal, Teresia akan meninggal. Maka kemudian di rumahnya dia itu dibuat semacam suasana duka. Di keluarga-keluarga dipanggil semua dan lain sebagainya. Dan orang berkumpul. Lalu di biara inkarnasi itu, dari ketika dia sakit dia ada di rumah. Tapi di biara inkarnasi, itu juga mereka bahkan sudah menyiapkan kuburan. Jadi pada zaman itu juga sampai pada zaman kita sekarang ini, biarawan itu wajib dikuburkan di kuburan biara. Demikian juga Teresia, walaupun dia sakit atau mati di keluarganya. Jadi di biara para suster itu sudah menyiapkan kuburan. Bahkan Teresia mengatakan kuburan itu menganga 1,5 hari. Itu sudah terbuka. Bahkan suster-suster itu sudah menyiapkan lagu-lagu latikor untuk misa requiem untuk Teresia ini. Karena dikatakan dia sudah koma itu, tidak sadarkan diri 3 hari lebih. Lalu tapi kemudian entah kenapa dia siuman. Jadi pada hari ketiga, ada yang mengatakan hari keempat, dia kemudian kembali sadar. Dan dia ketika sadar itu apa yang dia minta pertama? Orang banyak berpikir mungkin dia minta makan, ternyata tidak. Dia mengatakan dia minta untuk mengaku dosa. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, apa yang dia lihat selama 3 hari itu? Ada yang mengatakan dia melihat itu api neraka, api penyucian. Dan kemudian menyadari dosa-dosanya. Kemudian sembuh karena devosi kepada Santo Yosef. Setelah siuman itu, memang dia tidak langsung sembuh total. Tapi Teresia mengatakan dia sembuh total itu karena mohon pertolongan Santo Yosef. Dia mengatakan, saya memilih Santo Yosef menjadi pengantara dan tuanku. Dan dengan sungguh-sungguh kutitipkan diriku padanya. Yang membantuku dalam banyak kesusahan.
Sampai sekarang saya tak dapat ingat bahwa saya pernah minta sesuatu kepadanya yang tidak dikabulkan. Ini kesaksiannya dalam buku Riwayat Hidup halaman 37. Dia mengatakan tentang Santo Yosef ini, kepada santo atau santa lainnya, rupanya Tuhan memberikan rahmat untuk menolong kita dalam salah satu kebutuhan kita. Akan tetapi, santo yang agung ini, Santo Yosef, menurut pengalamanku, menurut pengalaman Santa Teresia, dia menolong kita dalam semua kebutuhan. Jangan lupa berdoa kepada Santo Yosef. Ini pesan yang ketiga dari Triduum malam pertama kita bersama Santa Teresia dari Yesus. Dia mengatakan, saya merayakan pestanya semeriah mungkin. Seandainya saya dapat mengajak semua orang untuk beribadat kepada Santo Yosef, sebab saya sudah mengalami betapa banyak rahmat yang kita dapatkan melaluinya. Terutama para pendoa, dia mengatakan, hendaknya selalu mencintai Santo Agung ini secara khusus. Karena bila seorang tidak menemukan seorang guru untuk mengajar berdoa, hendaklah ia meminta Santo Yosef, maka dia tidak akan sesat. Riwayat Hidup Santa Teresia, halaman 39. Jadi ini pesan ketiga. Jangan lupa berdoa kepada Santo Yosef, teristimewa ketika kita sedang merayakan tahun Santo Yosef. Membaca dan menulis. Seperti tadi saya katakan, meskipun tidak mengalami pendidikan formal dan lebih banyak di dalam rumah, di dalam keluarga, dan sedikit di biara, tapi Teresia di dalam keluarganya memiliki kebiasaan yang sangat baik, yaitu membaca dan menulis. Dan sepertinya bukan dia, tetapi keluarganya, orang tua dan ibunya. Dia katakan bahwa ibunya itu suka sekali membaca buku-buku ksatria. Dan kadang-kadang dia mengambil buku itu secara sembunyi-sembunyi untuk juga membacanya. Jadi sebagian besar pendidikan mereka dilakukan dalam keluarga. Mengalami kesulitan dan tantangan yang berat. Dan karena hal ini, diminta untuk menulis autobiografinya sendiri. Jadi dia menulis atas nama ketaatan. Lalu, tetapi untuk menulis memang tidak mudah. Walaupun dia punya kebiasaan membaca, tetapi untuk menulis tidak mudah. Ketika sudah jadi suster, lalu Priorin meminta dia untuk menulis autobiografinya, dia mengatakan itu tidak mudah untuk saya. Dia mengatakan, dari banyak hal yang diperintahkan kepadaku, sangat sedikit yang menyulitkan saya, selain menulis tentang doa. Namun karena ketaatan, saya melakukannya. Sebab ketaatan sering membuat segala sesuatu yang nampaknya mustahil menjadi mungkin. Dari kemudian hasil tulisannya itu, Teresia menghasilkan karya-karya yang populer. Yang kemudian dari tulisan-tulisannya ini dia diangkat menjadi pujangga gereja. Berikut ini beberapa karyanya, buku-bukunya. Yang pertama, La Vida dalam Spanyol, itu kehidupan, ditulis pada tahun 1562. Kemudian tahun 1566, Teresia menulis Jalan Kesempurnaan. Lalu pendirian biara-biara, ada yang mengatakan bahwa bukan biara tetapi komunitas, itu ditulis pada tahun 1573. Dan yang terakhir yang disebut sebagai masterpiece dari Teresia, karyanya yang sangat macam klimaks dari karya dan kehidupan spiritualnya itu adalah tentang puri batin. Dan itu yang akan kita bicarakan secara pada hari ketiga nanti, yaitu tentang puri batin. Nasihat-nasihat rohani. Beberapa nasihat saja sebelum kita menutup season pertama ini. Yang pertama ada ungkapan yang sangat terkenal, saya kira Bapak Mama, saudara-saudari, terutama di kalangan biarawan-biarawati, ungkapan ini sangat populer, yaitu solo Dios basta. Allah saja
cukup, atau Tuhan saja cukup. Lengkap dari syairnya itu adalah berikut ini. Jangan kamu gelisah, jangan kamu gentar. Semua akan berlalu. Allah tidak berubah. Dengan kesabaran, semua dapat diraih. Orang yang memiliki Allah tiada berkekurangan. Allah saja cukup. Solo Dios basta. Allah saja cukup. Kata-kata ini, syair-syair ini yang sangat populer, biasa juga dibuat nyanyian atau ungkapan dan lain sebagainya. Ditemukan dalam buku doa harian Teresia pada saat kematiannya di Alba de Tormes tahun 1582. Syair-syair yang dia tulis tadi itu. Dan ada dua hal yang ditekankan dari kata-katanya ini, Solo Dios basta. Yang pertama, manusia itu fana. Jadi manusia itu tidak abadi. Yang abadi itu hanya Allah. Maka bagi Teresia, semua yang hal duniawi ini tidak lebih berharga selain Allah. Jadi hanya Allah. Kalau kita mendapatkan Allah, itu sebenarnya sudah mencukupi dan berkelimpahan bagi kita. Sedangkan hal-hal lain itu sesungguhnya pada akhirnya tidak berguna. Jangan kamu gelisah. Jadi lirik pertama ini dikutip dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1. Di sana dikatakan janganlah gelisah hati. Jadi sepertinya Teresia membaca kitab suci kemudian membuat syair ini. Atau juga dia mengatakan pada bait kedua itu jangan kamu gentar. Kata-kata ini sesungguhnya berasal dari pengalaman Teresia sendiri yang mengalami begitu banyak penderitaan. Dan dia dikuatkan karena kedekatannya kepada Tuhan, devosinya kepada orang-orang kudus termasuk pada Santo Yosef. Semua akan berlalu. Dari kata-kata Matius, Injil Matius, langit dan bumi akan berlalu, tapi Tuhan akan tinggal tetap. Matius 24:35. Bagi Teresia, Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Kalau manusia berubah, Allah tidak. Karena apa? Dia adalah sahabat sejati. Manusia bisa menjadi sahabat bagi orang lain sesamanya, tetapi Allah tidak dapat disebut hanya sahabat, tetapi dia adalah sahabat sejati. Dan Teresia mengatakan, ciri dari sahabat sejati adalah tidak berubah. Ciri dari sahabat sejati tidak berubah, artinya tetap setia. Ciri dari sahabat yang sejati. Dan itu terdapat dalam figur Allah. Maka dia mengatakan, solo Dios basta. Allah saja sudah cukup. Karena dia adalah sahabat kita yang sejati. Nasihat yang sangat baik tetapi tidak mudah untuk dihayati. Kemudian lahir dari pengalaman rohani. Dia mengatakan bait yang kedua tadi dari Solo Dios basta itu, dengan kesabaran semua dapat diraih. Orang yang memiliki Allah tiada berkekurangan. Allah saja cukup. Ini pengalaman Teresia, seperti tadi saya sudah jelaskan, dia memuji kesabaran seorang suster di novisiat itu yang sakit, kemudian meninggal. Jadi dia bilang, kesabaran itu adalah anugerah yang kemudian bisa membantu kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Dengan kesabaran, semua dapat diraih. Yang kedua, dia sendiri memang dianugerahi kesabaran itu. Dia mengalami sakit, bahkan koma tadi itu 3-4 hari. Bahkan setelah itu dia tidak langsung sembuh. Dia lumpuh kembali ke biara dan dia mengalami lumpuh selama kurang lebih 3 tahun. Lalu kemudian dia juga mengalami pergolakan, perjuangan, terutama ketika memulai pembaharuan Ordo Karmel itu. Lalu kemudian ketika dia menulis banyak buku, ada yang mempertanyakan karya-karyanya. Ada kemudian pada saat zaman itu biarawan-biarawan, imam-imam yang berpendidikan, ahli teolog-teolog mempertanyakan, ini dia seorang wanita kok mau mengajar kita, begitu.
ada yang mengatakan berkomentar seperti itu tentang untuk melihat menanggapi tulisan-tulisan dari Santa Teresia. Dan pada zaman itu memang juga perbedaan ras itu ya antara laki-laki dan perempuan juga masih sangat kuat. Kemudian nasihat lainnya yaitu Allah adalah bahasa kita. Ini juga pesan yang baik untuk kita dalam hidup komunitas, dalam sebagai biarawan, tetapi juga di dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga. Teresia mengatakan, Allah adalah bahasa kita. Apa yang dimaksudkan oleh Teresia? Dia mengatakan dalam buku Jalan Kesempurnaan, kepada para susternya, dia menasihati supaya jangan berbicara sembarangan. Jangan berbicara sembarangan. Tetapi berbicaralah senantiasa tentang Tuhan, tentang Allah, dan bagaimana engkau mengabdinya. Dan ini nasihat yang baik sebagai seorang biarawan, sesungguhnya semestinya kita juga demikian. Tidak boleh berbicara sembarangan, tetapi berbicara tentang Allah dan bagaimana kita menghayati dan mengabdinya. Dia mengatakan ada banyak orang yang pandai bicara, tetapi isinya tidak ada. Atau juga sulit dimengerti. Ada juga yang pandai berbicara, tetapi tanpa sopan santun. Dan dia mengatakan semua ini merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain yang mendengar atau yang berbicara dengannya. Sebaliknya, dia bilang ada orang yang sederhana, tetapi pandai dalam percakapan dengan Allah. Karena baik budi bahasanya, karena diksi atau pilihan katanya menyenangkan dan meneguhkan. Nasihat ini memang ditujukan pertama-tama kepada para susternya yang dia bimbing di dalam biara. Tetapi juga bisa kita hayati di dalam hidup berkeluarga, terutama orang tua kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Dia mengatakan hati-hati memilih kata-kata. Jadi tidak sembarang bicara dan pilihan kata kita juga itu tidak boleh sembarangan. Teristimewa bagi kaum religius, Teresia mengatakan, yang menasihati agar pilihan kata yang diucapkan itu harus sopan dan bermakna. Bermakna di sini lebih pada bermakna spiritual, religius, sesuai dengan status hidupnya. Gitu. Sopan, bermakna, artinya kata-katanya sesuai dengan apa ada dirinya, apa yang orang kenal tentang dia. Kalau dia biarawan, ya mestinya kata-katanya, budi bahasanya juga menunjukkan identitasnya itu. Gitu. Maka di sana dikatakan bermakna, tetapi di dalamnya religius. Kata-kata indah, bahkan dia lebih spesifik lagi kepada para susternya, ini konteksnya pada para suster ya. Jadi dia lebih spesifik lagi, Teresia menasihati, dia mengatakan kata-kata seperti hidupku, kekasihku, cintaku, sayangku, ini kata-kata yang mendalam dan spesifik harus diperuntukkan bagi Allah saja. Bagi Allah saja dan diucapkan ketika berada bersamanya. Berada bersamanya maksudnya saat berdoa atau saat meditasi dan lain sebagainya. Jadi hidupku, kekasihku, cintaku, sayangku, dia bilang hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh dipraktikkan untuk misalkan suster yang satu ke suster yang lain begitu. Itu yang dimaksudkan oleh Teresia ya. Tapi bahwa sekarang kita bertanya apakah kita boleh menggunakannya, saya kira juga bisalah itu. Tetapi saya hanya menjelaskan apa yang diajarkan oleh Teresia ya. Gitu. Saya kira kalau seorang ibu memanggil putrinya sayangku itu juga sangat baik. Itu mengungkapkan ekspresi kedekatan mereka berdua. Tetapi yang diajarkan Teresia ini pada zaman itu ya, pada zamannya dia, dan kata-kata ini kata-kata terpilih, dan Teresia bermaksud bahwa supaya suster-suster ini memisahkan relasinya kepada Tuhan dan juga relasinya kepada sesama. Kepada sesama, Teresia mengatakan, bahasa kita harus menghibur pertama-tama, menghibur. Menghibur. Artinya membuat orang itu penuh sukacita dan lain sebagainya. Meneguhkan,
Dan yang ketiga tulus. Yang pertama menghibur, meneguhkan, dan tulus. 3 hal ini bahasa kita. Jadi bukan marah-marah atau kemudian mengkritik atau apalagi menghina dan lain sebagainya. Dia bilang jika seorang religius mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, misalnya kasar, mengutuk, dan berbohong, mengancam atau bertengkar, itu kesalahan berat di dalam hidup komunitas. Dan harus dihukum, hukumannya itu adalah diam. Tidak bicara sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Dulu ketika membaca ini di waktu masih bertugas di Timor Leste, saya pernah mencoba mempraktikkannya. Jadi kalau ada pertengkaran di antara para frater, lalu saya memberitahu bahwa engkau dari pagi ini sampai sebentar malam tidak boleh omong, diam saja, begitu. Tetapi memang tidak mudah dihayati. Di depan saya dia diam, tetapi setelah misalkan di kamar atau berada bersama dengan teman-temannya, frater yang lain, saya yakin dia tidak bisa diam, dia juga omong. Yang berikut gosip dan cara menangkalnya. Jadi Teresia ini juga menasihatkan hal-hal sederhana seperti ini. Karena apa? Karena dia hidup di dalam komunitas dengan suster-suster yang lain dan ada banyak suster yang jauh lebih mudah dari dia. Yang pertama, orang yang banyak bicara, dia mengatakan bisa jatuh dalam gosip. Karena dalam Injil juga dikatakan begitu ya. Orang yang selalu bicara itu bisa jatuh dalam dosa. Seperti dalam Regula Karmel, Regula nomor 21 kalau saya tidak percaya. Yaitu berbicara tentang dirinya dan orang lain yang merugikan keduanya. Yang dimaksudkan dengan gosip ini adalah berbicara tentang dirinya dan orang lain yang merugikan keduanya. Namun jika menjadi korban gosip, Teresia mengatakan, lihatlah itu sebagai salib yang harus dipikul. Dan dia menasihatkan, tutuplah telingamu terhadap gosip yang menimpamu. Lalu bagaimana cara menangkalnya? Supaya kemudian kita tidak kena gosip. Dia mengatakan, hidup kita hendaknya tidak dituntun oleh pujian atau penghinaan orang lain. Jadi kita harus menjadi diri kita apa adanya. Lalu kemudian cara menangkalnya adalah kita harus tulus dan jujur saat berbicara dan bertindak. Dia bilang ini adalah cara menangkal gosip yang paling mujarab. Jadi kita harus jujur, bicara, dan bertindak. Tulus dan jujur. Dan mengatakan kalau kita tulus dan jujur di hadapan orang, maka tidak akan ada ruang untuk dia untuk kemudian menciptakan atau kemudian menceritakan hal yang buruk. Karena dia tahu bahwa kita tulus dan jujur. Model pertobatan. Santa Teresia sangat mencintai yang pertama Maria Magdalena dan Santo Agustinus. Teristimewa berhubungan dengan pertobatan mereka. Tentang Maria Magdalena dalam buku riwayat hidup dia menulis, saya amat berbakti kepada Maria, kepada Magdalena, maksudnya Maria Magdalena yang mulia dan seringkali merenungkan pertobatannya. Khususnya kalau saya menyambut komuni. Sebab tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dalam diriku. Saya duduk di dekat kakinya, berpikir bahwa tentu air mataku tidak akan ditolak. Jadi dia mencintai Maria Magdalena karena model pertobatannya. Kita tahu dalam Injil itu dikisahkan Maria Magdalena datang pada malam hari, lalu kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak. Dan itu adalah ungkapan pertobatannya. Kemudian dia mengatakan, kutitipkan diriku kepada Santa yang mulia ini, agar olehnya Tuhan mengampuniku. Jadi Teresia mencintai Maria Magdalena karena model pertobatannya itu. Kemudian yang kedua, model pertobatan kedua yang sangat disukai oleh Teresia adalah Santo Agustinus. Dia mengatakan alasan menyukai Santo Agustinus
Agustinus sebelumnya adalah pendosa yang kemudian bertobat. Alasan dia menyukai Santo Agustinus. Ketika membaca buku ini, seolah-olah saya melihat diriku sendiri di situ ketika melihat Santo Agustinus ini. Demikian juga ketika membaca kisah pertobatannya dan mendengar suara itu di taman, rasanya seperti akulah yang dipanggil Tuhan. Jadi dia melihat pertobatan Santo Agustinus itu, melihat dirinya dalam pertobatan Santo Agustinus. Yang pertama. Yang kedua, karena dia membaca buku Confessiones itu pengakuan-pengakuan Santo Agustinus. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia mendapat buku itu, dia lihat semacam anugerah dari Tuhan. Karena apa? Karena Teresia tidak berusaha mendapatkan buku itu. Tiba-tiba orang beri. Gitu. Dan juga belum pernah melihat buku itu sebelumnya. Begitu. Kalau mungkin dia tahu bahwa ada buku Confessiones itu, mungkin dia cari supaya bisa dibaca. Tapi dia tidak tahu sama sekali, tetapi kemudian orang beri. Lalu dia baca dan dia merasa macam anugerah. Karena banyak hal yang dia pelajari dan dia ketahui kebajikan, terutama pertobatan Santo Agustinus, dari membaca buku Confessiones itu. Kemudian, mengapa dia menyukai Santo Agustinus? Mungkin juga karena dia pernah tinggal di asrama suster-suster, Santo Agustinus tadi itu, selama 1,5 tahun. Itu di asrama putri ya, suster itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, para romo, bruder, suster, ini bagian akhir tentang akhir hidup Teresia. Teresia meninggal pada tanggal 4 Oktober 1582 dalam usia 67 tahun. Jadi 4 Oktober. Lalu kita rayakan pada tanggal 15. Mengapa 15? Karena pada tahun ketika Teresia meninggal itu 1582, kemudian dimulailah penggunaan kalender Gregorian. Dan kemudian karena dimulai kalender Gregorian ini, maka tanggal matinya Teresia itu bukan lagi tanggal 4 Oktober, tetapi tanggal 15 Oktober. Itu 1582. Bagaimana perhitungannya bisa kita lihat itu, bisa di Google itu ada penjelasan di sana cara menghitungnya. Jadi dari 4 menjadi tanggal 15. Jadi seperti yang dijelaskan Frater tadi, nanti kita merayakan Santa Teresia ini tanggal 15 Oktober. Itu adalah hari meninggalnya Santa Teresia dari Yesus ini. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berkata, "Aku bersyukur padamu, Tuhan Allahku, dan mempelai jiwaku, karena Engkau telah menjadikanku seorang putri gereja Katolikmu yang kudus." Ia menghembuskan nafasnya sambil memeluk salib dan tersenyum, seperti mengalami perjumpaan dengan kekasih hatinya. Jadi dia adalah pujangga gereja wanita pertama. Jadi pujangga gereja wanita pertama. Dia dibeatifikasi oleh Paus Paulus kelima pada tanggal 24 April 1614. Kemudian diangkat menjadi kudus, kanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622. Dan diangkat menjadi pujangga gereja wanita pertama oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 27 September 1970. Sekian bagian pertama ini, dan semoga ada maknanya untuk kita semua. Santa Teresia dari Yesus, doakanlah kami. Amin. Sekian. Amin. Terima kasih kepada Romo Berto yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan tokoh Teresia dari Yesus atau Teresia Avila. Untuk sesi selanjutnya kita akan tanya jawab. Untuk memperlancar semuanya, ketika kita hendak bertanya, kita klik saja tombol raise hand. Lalu kita juga sudah punya satu pertanyaan, dan pada sesi yang pertama ini saya buka dengan 3 pertanyaan, tapi karena sudah ada satu pertanyaan, jadi lagi 2 pertanyaan. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bertanya berkaitan dengan
toko Teresa dari Yesus. Kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan. Atau baca saja yang pertanyaan pertama yang sudah ditulis itu. Oh ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Nicholas Nosa. Keinginan Santa Teresa untuk masuk biara diteguhkan dengan membaca surat Santo Hieronymus. Adakah kata-kata spesifik dari Santo Hieronymus yang meneguhkan Santa Teresa? Ya, itu pertanyaannya, Romo. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya tadi. Memang buku yang saya baca itu riwayat hidupnya tidak menjelaskan secara detail itu. Hanya dikatakan bahwa dia tertarik dan diteguhkan dengan membaca surat-surat Santo Hieronymus itu. Lalu isinya surat-surat itu saya tidak terlalu tahu itu. Itu apa ya kata-kata, mungkin ada perikop-perikop yang spesifik di dalam itu saya tidak terlalu tahu itu. Tentang itu surat-surat Santo Hieronymus itu. Kalau ada yang mungkin lebih tahu tentang itu, suster mungkin atau romo-romo lain, saya kira bisa juga dibagikan. Oke, terima kasih Romo. Mungkin pada Bapak Ibu yang tahu mengenai hal ini bisa memberikan jawaban kepada kita semua, supaya kita semua juga bisa mengetahui hal ini. Kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan. Lebih bagus juga kalau pertanyaan-pertanyaan itu ditulis saja di pesan. Oh, itu ada satu, saya kira satu lagi dari, silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Apa pesan istimewa yang diberikan oleh Santa Teresa sebagai bekal hidup dan pertobatan untuk seorang religius? Yang pertama, kalau soal pertobatan, Teresa sendiri memang mengagumi model pertobatan dari Santa Maria Magdalena tadi itu ya. Yang pertama dia bilang. Dia sangat mengagumi Maria Magdalena karena model pertobatannya itu dari, kita tahu Maria Magdalena dari seorang wanita ya yang hidup bebas, yang hidupnya tidak terlalu baik, lalu kemudian bertobat. Tapi juga yang kedua itu adalah Santo Agustinus, yang juga kita tahu bahwa Santo Agustinus ini pada masa mudanya itu bergaul begitu bebas, pergaulan bebas, bahkan memiliki anak saya kira, lalu kemudian hidup ya seperti orang-orang muda pada umumnya, dan karena pergaulannya itu kemudian dia jatuh dalam banyak dosa, tapi oleh karena doa ibunya dia bertobat. Yang dikagumi oleh Santa Teresa adalah itu. Jadi orang-orang ini, pribadi-pribadi ini, mereka berani berubah gitu, dan menyadari kesalahan mereka secara radikal. Gitu. Jadi dari yang buruk sekali kemudian bahkan menjadi kudus. Dan khusus untuk religius, memang Teresa dalam buku Puri Batin itu mengatakan pertobatan itu tidak boleh hanya sekali. Pertobatan itu bukan tidak boleh hanya sekali, bahkan harus berulang-ulang kali. Ada pertobatan pertama, pertobatan kedua, pertobatan ketiga, dan lain sebagainya. Bahkan untuk mencapai kesempurnaan itu, kita harus bertobat berulang-ulang kali. Itu nasihat Santa Teresa. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya atas pertanyaan dari Ibu Susi. Dan ada pertanyaan berikut Romo. Mengapa Teresa memandang sakit ayahnya sebagai anugerah dari Tuhan? Sakit ayahnya bukannya itu.
yang dia lihat situ anugerah dari Tuhan itu adalah penyakitnya dia sendiri. Penyakitnya dia sendiri. Nah, karena pengalaman di novisiat itu dia melihat seorang suster yang sakit, tetapi suster itu sabar sekali. Dia tahu bahwa suster itu sakit berat, tetapi dia sabar menanggung, lalu kemudian meninggal. Lalu Teresia mengagumi kesabaran suster itu, sehingga dia berdoa, kalau bisa Tuhan, saya diberi penyakit juga, tetapi beri saya juga anugerah kesabaran. Begitu. Jadi beri sakit, tetapi beri juga anugerah kesabaran. Seperti yang dimiliki oleh suster yang dia lihat itu di novisiat. Lalu tentang sakit ayahnya, dia tidak katakan itu anugerah, tapi dia meneguhkan ayahnya karena ayahnya ini sakit di bahu. Entah karena apa ya, sakitnya tidak disebutkan penyakitnya, tetapi dia mengeluh bahunya itu sakit. Tetapi untuk meneguhkan sakitnya itu, dia mengatakan kepada ayahnya, ayah, mengapa ayah itu sakit bahu? Karena ayah itu berdevosi kepada Tuhan Yesus yang memikul salib di bahunya. Begitu. Jadi Tuhan yang beri anugerah sakit itu. Ya seperti pertanyaan Ibu tadi ya, benar. Bahwa memang dianugerah, itu kata-kata Teresia, menganugerahkan sakit itu kepada ayah. Dan rupanya tidak disangka oleh Teresia, kata-kata itu meneguhkan ayahnya. Lalu dia tidak mengeluh lagi tentang sakit bahu. Begitu. Entahkah itu kata-kata Teresia itu berasal dari dirinya, dari refleksinya, tetapi Teresia mengatakan bahwa dia tidak menduga kata-katanya itu sederhana, lalu meneguhkan ayahnya, sehingga sejak saat itu dia tidak mengeluh lagi sakit bahu. Gitu. Jadi mungkin berasal dari Allah sendiri bisa saja yang ditempatkan di dalam mulut itu mulut Teresia untuk menasihati ayah. Gitu. Baik, terima kasih Romo untuk jawaban. Saya melihat bahwa semakin banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Saya akan bacakan, minta Romo untuk menjelaskannya. Ketika bangun dari koma, ia minta untuk mengaku dosa. Adakah suatu alasan yang menjelaskan akan adanya permintaan itu? Apakah karena Santo Yosef? Tuh ada pertanyaannya Romo. Romo suaranya di. Oke. Ya. Jadi setelah itu, sebelum koma, dia minta mengaku dosa karena dia merasa dia mengalami sakrat maut. Itu dia minta ke ayahnya, lalu ayahnya menyetujui. Tapi setelah itu dia sakrat maut 3 hari. Setelah siuman, dia minta mengaku dosa lagi. Teresia tidak menjelaskan bahwa apa yang terjadi selama itu koma itu. Dia mengatakan dia pingsan dan semua orang itu menganggap dia mau mati sudah. Bahkan di biaranya sudah disiapkan kuburan. Tapi ada satu tulisan yang mengatakan kemungkinan selama koma itu Teresia dianugerahi penglihatan-penglihatan, yaitu api penyucian, api neraka, dan lain sebagainya. Itu. Bahkan dikatakan dia itu mau kembali kepada regula Karmel yang asli karena alasan penglihatan api neraka. Jadi dia mengatakan supaya selamat dari api neraka itu kita harus menghayati regula Karmel itu secara lebih regula Karmel yang asli, secara lebih radikal. Dia mau menghayat, dia mau kembali kepada regula Karmel karena salah satu alasannya itu mendapat penglihatan api neraka. Gitu. Nah, itu dalam buku, dalam salah satu tulisan lain. Lalu hubungannya dengan Santo Yosef tidak, bukan karena melihat Santo Yosef. Bahkan dia malah merasa bahwa dia disembuhkan karena devosinya kepada Santo Yosef. Dia disembuhkan. Disembuhkan itu dalam arti waktu dia siuman itu dia bukan sembuh total ya, dia masih sakit. Dia masih sakit. Bahkan sakit masih cukup lama. Dia sembuh total itu karena devosi kepada Santo Yosef. Beberapa tahun kemudian. Ketika dia sudah kembali lagi ke biara. Sudah sehat dan kembali ke biara.
Baik, terima kasih Romo. Ada 2 pertanyaan lagi yang muncul. Yang pertama, apakah Santa Teresa Avila dan Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus adalah orang yang sama? Lalu dengan yang kedua, apa yang mendorong Santa Teresa memilih Susteran Karmel sedangkan ia pernah masuk asrama biara Susteran Agustin? Itu Romo pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, orang yang berbeda. Itu. Teresia dari Yesus, yang pertama yang disebut dengan Teresia Avila, dan yang kedua Teresia Lisieux, itu Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. 2 orang yang berbeda, satunya orang Spanyol, lalu Teresia Kanak-Kanak Yesus itu orang Perancis, Lisieux. Yang kedua, itu yang kedua tadi apa ya? Yang kedua, apa yang mendorong Santa Teresa memilih Susteran Karmel sedangkan ia pernah masuk asrama biara Susteran Agustin? Ya, yang pertama mungkin dia katakan bahwa dia memiliki teman di biara waktu itu, di biara inkarnasi, teman dekat dan masih keluarga. Suster itu saya kira nanti saya kira tadi sudah saya jelaskan ya. Itu alasan pertama dia katakan bahwa ada satu suster Maria siapa namanya, temannya dia dan akrab sekali di biara inkarnasi, dan dia masuk biara itu mau dengan temannya itu meskipun dia sebelumnya sudah mengenal Suster Agustinus. Dan saking akrabnya mereka berdua ini, bahkan ketika Teresia sakit pun suster ini yang mendampingi. Jadi ketika dia sudah kaul sakit lalu orang tuanya datang ambil, suster ini yang usianya lebih tua dari dia itu yang mendampingi. Bahkan kedukun di Besedas itu bukan didampingi oleh ayah dan keluarganya, tetapi didampingi oleh temannya yang Suster Karmel juga dari biara inkarnasi. Okarm ya, biara Okarm itu. Lalu menurut saya pengalaman yang lebih spiritual mungkin karena apa ya? Sejak kecil kan Teresia mau jadi martir. Setelah jadi martir tidak jadi, lalu dia itu mau menjadi pertapa. Itu. Dan salah satunya spiritual itu bisa ditemukan di Karmel kan. Atau saya tidak menemukan alasan-alasan lain. Tapi dalam riwayat hidup dia katakan dia pilih Karmel itu biara inkarnasi itu karena ada temannya di sana. Ada disebutkan namanya suster itu. Dan akrabnya mereka dua itu sampai juga dia mendampingi Teresia saat itu sakit. Oke, terima kasih Romo atas jawaban-jawabannya. Sebelum kita lanjut, kita beri kesempatan kepada Ibu Resti yang tadi sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu. Maaf, salah pencet, Frater. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Saya berikan 1 orang penanya lagi. Terima kasih, Frater. Saya Pauline Kellen dari Kupang. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pater yang telah memberikan pencerahan kepada kita malam ini. Tadi ada judul yang bagus sekali saya lihat, berobat ke dukun tetapi sembuh karena pertolongan Santo Yosef. Itu menurut Santa Teresa Avila. Dan setelah Santa Teresa sakit dan siuman, beliau sembuh dan dia mengaku dosa. Setiap kali kalau saya di bacaan Alkitab itu, terutama di Injil, sesuai dengan apa yang saya pahami, Yesus setelah menyembuhkan orang-orang ataukah menyelamatkan orang itu, Yesus selalu mengatakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi.
Jadi menurut hemat saya barangkali ini Santa Teresa juga mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang disembuhkan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Bisikan Yesus untuk menyampaikan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Sehingga perlu ada pengakuan. Dan itu di dalam keseharian saya, ini saya hanya berkomentar saja, apakah benar atau tidak kalau memang pikiran saya seperti itu, bahwa orang yang sembuh itu lebih banyak karena pengakuan dosa dan kesalahannya. Entah kesalahan secara fisik atau kesalahan secara rohani, sehingga dia perlu bertobat, sehingga dia disembuhkan. Kalau tidak ya, dia tetap sakit dalam artian sesungguhnya. Saya kira ini yang saya mau komentar sedikit. Saya juga memang tertarik dengan tadi penjelasan khusus menyangkut berobat ke dukun, dan sekarang ini kenyataannya bahwa kalau dokter tidak menyembuhkan, banyak orang mencari alternatif di luar dan sembuh. Karena bisa juga karena anugerah daripada dukun itu, dan juga karena pertobatan daripada pasien yang menuju ke dukun itu. Tetapi semuanya itu menurut hemat saya itu bisikan dari Yesus sendiri untuk bisa menyembuhkan dia kalau dia bertobat seperti yang dialami oleh Santa Teresa. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Per. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan juga komentarnya. Saya tidak mau berkomentar lebih banyak, saya langsung berikan kepada Romo Berto untuk memberikan sedikit penjelasan. Baik, terima kasih Bapak Paul dari Kupang. Saya kira juga penjelasannya sangat baik dan bisa jadi seperti itu juga ya. Artinya ketika siapa itu koma itu Teresia bertemu dengan Yesus, dan katakanlah dia seperti pengalaman Maria Magdalena, lalu ketika siuman kembali dan Yesus beritahu bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka dia bangun. Dan saya kira bisa juga itu penjelasan yang masuk akal dan itu bisa diterima menurut saya. Karena memang Teresia tidak menjelaskannya juga dari buku yang saya baca. Saya juga tidak banyak membaca buku, hanya buku yang tadi 3 itu yang saya baca. Ya, itu saja Fraterus. Dan di pesan itu sudah ada penjelasan tentang bagian dari Santo Hieronymus itu, baik kalau dibacakan mungkin. Tadi pertanyaan tentang Santo Hieronymus itu. Baik, saya bacakan. Ini jawaban dari Silva, Jakarta. Santa Teresa d'Avila semakin diteguhkan setelah membaca buku tulisan Santo Hieronymus tentang bagaimana kehidupan Santo Hieronymus sebagai penulis yang sangat pandai. Juga mempelajari bahasa Yunani untuk tulisan-tulisan Bapa Gereja dan tulisan-tulisan Kristiani. Serial perjalanan Santo Hieronymus bersama teman-temannya sampai ke Asia Kecil, tempat menyalin itu kitab Mazmur. Juga ketika Santo Hieronymus sakit berat, ia sembuh. Dan itulah yang menginspirasi Santa Teresa. Terima kasih untuk Silva, Jakarta. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya, dan juga untuk kita semua yang telah berpartisipasi malam ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini berakhir sampai di sini. Semoga semangat Santa Teresa menjadi semangat kita dalam menghayati kehidupan kita masing-masing. Amin. Kesempatan berikut saya kembalikan kepada MC. Unmute mikrofonnya, Frater Cristo. Sorry. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Frater Sonodius sebagai moderator webinar kita, webinar hari pertama kita, dan juga kepada Romo Berto yang telah menyajikan materi tentang panggilan dan karya-karya
Santa Teresia Avila, begitu menarik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Romo dan Frater. Oke, Bapak Ibu para saudara sekalian, selanjutnya kita akan ada kuis untuk kita semua. Kuis ini untuk 3 orang. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah berupa buku tentang Santa Teresia Avila, penerbit Carmelindo. Jadi pertanyaannya demikian. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan bisa langsung menekan tombol raise hand di reaction supaya bisa langsung menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan pertama paling mudah ini. Siapa nama kakak laki-laki Santa Teresia yang suka membaca buku riwayat hidup orang kudus? Bisa didengar semuanya? Oh, banyak yang angkat. Oke, banyak sekali. Kita beri kesempatan kepada Bapak Edi. Oke, saya ingat. Oke, boleh saya jawab kalau saya benar. Ya. Oke, silakan Pak. Nama kakaknya Rodrigo, kalau saya tidak salah. Oke, benar sekali. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak akan mendapatkan buku berjudul Seekor Ulat yang Diubah Allah. Wah, luar biasa. Pertanyaan kedua. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Pak ya. Pertanyaan kedua, apa sebutan dari orang-orang untuk masa muda Teresia? Masa muda Teresa. Apa sebutan pertama dari orang-orang untuk masa muda Teresa? Jadi ada 3 tadi. Apa yang pertama? Silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Oke. Suster Roswita. Ya, Suster Roswita ya. Silakan Suster Roswita. Itu ada 3 sebutan, yaitu cantik, pintar, dan kudus. Sebutan pertamanya apa? Cantik. Oke, benar Suster. Selamat Suster mendapat buku Seekor Ulat yang Diubah Allah. Oke, pertanyaan yang terakhir. Carmelindo. Iya, penerbit Carmelindo. Pertanyaan yang terakhir. Apa arti kalimat Solo Dios basta? Cukup, apa saja cukup. Kita berikan kesempatan kepada siapa ya? Ibu Elizabeth Andri. Ya. Apa arti kalimat Solo Dios basta? Halo? Halo? Oke, kita ganti ke orang. Oh ya, Ibu, kita berikan kesempatan kepada Ibu Nicholas Nosa, TOC. Silakan, Bu. Allah saja sudah cukup. Oke, benar sekali. Terima kasih, Ibu. Nanti Ibu akan mendapatkan hadiah buku Mencari Kekasih ya. Mencari Kekasih. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, 3 pertanyaan untuk webinar kita hari pertama ini untuk kuis kita. Selanjutnya kita akan berdoa bersama. Oh ya, sebelum itu ada beberapa buku itu bisa kita dapatkan di penerbit Carmelindo. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan buku-buku tentang Santa Teresia Avila bisa langsung menghubungi penerbit Carmelindo. Oke, kesempatan selanjutnya kita akan berdoa bersama Triduum Santa Teresia Avila. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oh Teresia mulia, Engkau menyinari budi dengan rahasia surga yang kau alami sendiri, mempelai cahaya Bapa pada Kristus bersandar. Darinya akan terima nikmat Allah Maha Besar. Kasih-Mu murni semata, berkobar laksana api, utama menyentuh hati dan kami semua dengan tekun dan percaya dalam Sang Kristus, cahaya serta hidupku, di Tunggal Maha Kudus, melalui Teresia, ajarilah kami jalan memuji Dikau selalu. Tuhan saja cukuplah bagiku, janganlah khawatir oleh apapun, janganlah takut karena apapun, semuanya akan berlalu. Tuhan tiada berubah, asalkan saja sabar, tercapailah segala-galanya yang bersandar pada Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun. Asal saja dengan kemuliaan itu bagiku, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Tuhan saja cukuplah bagiku. Aku milik-Mu, untuk Dikau aku dilahirkan. Sudah ya. Apa yang Kau kehendaki agar terjadi dengan aku. Aku milik-Mu, sebab Kau menciptakan aku. Aku milik-Mu, sebab Kau menebus aku. Aku milik-Mu, sebab Kau menanggung aku. Aku milik-Mu, sebab Engkau memanggil aku. Aku milik-Mu, sebab Engkau menunggu
Apa yang kau kehendaki terjadi dengan aku. Aku mohon, jika engkau menghendaki agar aku bersuka cita, berilah aku sukacita. Jika engkau menghendaki agar aku menderita, aku rela menanggung rasa kesakitan. Katakan di mana, bagaimana, dan bila mana. Katakanlah itu kepadaku, hai cintaku. Katakanlah apa yang kau kehendaki agar terjadi dengan aku. Ya Tuhan, bila engkau besertaku, apa yang tidak berani kami usahakan bagimu. Bila engkau bersatu mesra dengan kami, semoga aku mengerjakan apa yang kau tugaskan kepadaku, dan tugaskanlah kepadaku apa yang kau kehendaki. Bila dibantu oleh pertolongan dan rahmat-Mu, aku tidak akan berpaling daripadamu. Mulai saat ini aku ingin melupakan diriku, hanya memperhatikan kehendak-Mu. Bagaimana aku dapat mengabdi-Mu? Aku ingin melaksanakan kehendak-Mu, agar kehendak-Mu menjadi kehendak-Ku. Keinginan hatiku tidak amat kuat, tetapi Engkau berkuasa, ya Allahku. Amin. Para saudaraku yang terkasih, marilah kita menyampaikan intensi permohonan kita masing-masing dalam hati kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami antara jiwa-jiwa ke surga, terlebih para saudaraku yang terkasih,
Marilah kita mengarahkan hati kita, memohon berkat dari Tuhan lewat tangan imamnya Romo Berto. Para saudara sekalian, marilah kita arahkan hati kita mohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya Romo Vincent. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh doa-doa kita dan harapan kita senantiasa didengarkan oleh Tuhan, dilindungi dan diberkati oleh-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi selamat malam kita semua. Terima kasih banyak untuk kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar hari pertama kita mengenal Santa Teresia Avila. Kesempatan selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi kita semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera kita. Kita akan foto bersama. Oke. Terima kasih Prater. Oke, layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar yang kedua. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.